Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah ila yaumi liqa'illah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Min fawaidi Sayyidil Habib Zaid bin Ibrahim bin Samit matta'anallah bituli hayatih. Beliau mengatakan, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada Allah sekaligus mengeluh, mengadukan terkait umatnya yang telah meninggalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tertinggal. Dan keluhan ini sangat terbukti bahwa kemunduran Islam saat ini karena menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tertinggal. Makanya ala ba'dul arifin, sebagian orang-orang arif billah, mereka berkata, man lam yaqra'il qur'ana faqad hajarah. Utawi sapane uang lam yaqra' iku ora maca sapa uang Al-Qur'ana ing Al-Qur'an faqad hajarah, maka temen hajarah wis ninggalaken sapa manhu ing Al-Qur'an. Jadi siapa orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an maka telah masuk tergolong orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man qara'a Al-Qur'ana wa lam yatadabbaruhu faqad hajarah. Wa man qara'a lan utawi sapane uang qara'a iku maca sapa uang Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa lam yatadabbarhu lan ora mentadaburi sapa manhu ing Al-Qur'an faqad hajarahu, maka temen hajara wis ninggalaken sapa man hu ing Al-Qur'an. Siapa orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak mentadaburi, menghayati isi kandungan Al-Qur'an, ini juga termasuk golongan orang yang diadukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Wa man qara'a al-Qur'ana wa tadabbarahu, siapa utawi sapane uang qara'a iku maca sapa uang Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa tadabbarahu lan mentadaburi sapa man hu ing Al-Qur'an. Wa lam ya'mal bima fihi, lan orang amalaken sapa uang bima kelawan perkara fihi ing dalam Al-Quran faqad hajarahu, maka temen hajara wis ninggalaken sapa man hu ing Al-Quran. Jadi siapa orang yang membaca Al-Quran dan juga menghayati tapi tidak mengamalkan isi perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan tidak meninggalkan larangan-larangan yang apa di dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang ada di Al-Quran, faqad hajarah, maka uang iki wis temen ninggalaken Al-Quran. Jadi termasuk juga orang atau golongan yang diadukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan wa ma'nal amal bih an yatakhallaq bi akhlaqi wa yata'addab bi adabi wa ya'mal bi awamirih wa yantahi bi nawahi. Jadi arti daripada mengamalkan isi Al-Quran yaitu jika seseorang berakhlak seperti akhlaknya Al-Quran dan beradab seperti adabnya Al-Quran dan mengamalkan semua perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan menjauhi apa saja yang ada larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Makanya beliau mengatakan wa kana sabiqun yabkuna indama yaqra'ul Quran. Orang-orang dulu, kata beliau, mereka menangis ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran mereka menangis. Beliau menceritakan Ahlul Yaman ketika
ahli Yaman ini datang di waktu khilafah Sayyidina Abu Bakar. Wa sami'ul Qur'ana ja'alu yabkun. Dan mereka ahli Yaman mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mereka menangis. Faqala Abu Bakar, dan kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, hakadha kunna, begitulah kami dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, kita orang ini nangis. Tsumma qasatil qulub, kemudian hati ini menjadi keras. Pada akhirnya saat ini, sekarang, artinya di zaman Sayyidina Abu Bakar, banyak orang yang tidak menangis ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat suci Al-Quran. Terus kata beliau Habib Zain bin Ibrahim, wal mu'min hakadha yuhdim nafsa. Beginilah orang mukmin, mestinya orang mukmin itu seperti ini, yuhdim nafsa, menekan hawa nafsunya sehingga agar supaya hatinya menjadi lunak, dan ketika membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, menangis karena rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, mengutip salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ubay ibnu Ka'ab, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'alahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Wahai Ubay bin Ka'ab, ayat apa di dalam kitab Allah yang paling agung? Qala, berkata Ubay bin Ka'ab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faraddadaha miraran, summa qala Ubay, ayatul kursi. Terus diulang-ulang lagi sama Nabi Muhammad SAW, menanyakan terkait ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran. Summa qala Ubay, kemudian berkata Ubay bin Ka'ab, ayatul kursi. Ya Rasulullah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran yaitu ayatul kursi. Kemudian Rasulullah mengatakan, liyahnakal ilmu abal mundir, waladhi nafsi biyadih, inna laha lisanan wa syafataini tuqaddisul malika inda sakil arsh, wa usikum bi qiraatil Quran bitadabbur wa mujalasati ahli dzikr. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, liyahnakal ilm, semoga ilmumu membawa kebahagiaan ya Abal Munzir, wahai Abu Munzir. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sesungguhnya ayat itu, yaitu ayatul kursi. Ayatul kursi itu memiliki lisan dan dua bibir. Jadi ayatul kursi memiliki lisan dan juga dua bibir, yang mana lisan dan dua bibirnya itu selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi arsy. Jadi ayatul kursi memiliki lisan dan juga dua bibir, yang mana ayatul kursi ini selalu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, beliau mewasiatkan, usikum, aku wasiatkan kepada kalian. Apa wasiat beliau? Yang pertama, kata beliau, usikum bi qiraatil Quran. Saya wasiatkan kalian dengan membaca Al-Quran, jangan ditinggalkan Al-Quran. Dengan bagaimana membaca Al-Quran? Bitadabbur, dengan menghayati. Terus kemudian wasiat beliau, wa mujalasati ahli dzikir wa tadzakkur wal qiyam fi jawfil lail walau qalilan. Dan juga mewasiatkan agar supaya kita selalu duduk dengan orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli dzikir wa tadzakkur.
Dan juga beliau mewasiatkan agar supaya kita selalu bangun malam walaupun hanya sebentar. Terus kemudian wasiat beliau wa kasratul istighfar, dan juga memperbanyak istighfar, khususnya bulan Rajab ini kita perbanyak istighfar dengan ayu sirah, dengan sigat apapun. Wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi inilah wasiat-wasiat Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith mata'anallah bitul hayatih. Wasiat beliau sering-sering membaca Al-Quran, jangan ditinggal setiap hari walaupun satu makra atau satu safha, satu halaman, syukur-syukur sampai satu juz. Terus kemudian wa mujalasati ahli dzikir wa tadzakur, dan sering-sering duduk bersama orang-orang ahli dzikir, orang-orang yang selalu mengingat Allah, dan juga orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bangun malam walaupun hanya sebentar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala diperbanyak, dan salawat kepada Rasulullah juga diperbanyak. Terus beliau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau menukil salah satu kalamnya Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Qala al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu wa khudh min ulumiddin hadhan muwaffira fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri wa wadhib ala darsil Qur'an fa inna fi tilawatihil iksiru wasyarhu lisadri. Apa kata Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad? Ambillah bagian besar dari ilmu agama. Jadi ngambil ilmu agama jangan sedikit, ambillah bagian yang besar dari ilmu agama. Karena dengan ilmu engkau akan mulia di dunia dan di akhirat. Fabil ilmi tasmu fid dunya wal ukhra. Karena dengan ilmu engkau akan mulia di dunia dan di akhirat. Terus kemudian kata beliau, dan istiqomahlah mempelajari Al-Quran. Karena dalam tilawahnya, karena ketika kita membaca Al-Quran terdapat penawar dan juga wasyarhu lisadri, dan kelapangan untuk dada. Ala innahul bahrul muhit wa ghairuhu. Ketahuilah, Al-Quran itu adalah lautan yang meliputi segalanya. Al-Quran adalah lautan yang meliputi segalanya. Terus kata beliau, wa ghairuhu minal kutubi anharun tamuddu minal bahri. Dan adapun yang lainnya daripada kitab-kitab selain Al-Quran itu ibarat sungai yang mana mengambil air-air sungai itu mengambil dari lautan. Tadabbar ma'anihi warattilhu khasyian. Kata beliau, bertadaburilah makna-makna kandungan Al-Quran, dan juga bacalah dengan tartil dan juga dengan khusyuk. Tafuzu binal asrar bil kanzi wadzukhri. Luar biasa. Jadi itulah nasihat Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi tadabbur maknanya dan bacalah dengan tertil serta khusyuk. Niscaya engkau akan memperoleh rahasia-rahasia, harta simpanan dan bekal yang berharga. Ini sangat luar biasa nasihat dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Terus kata beliau, wala anfa wala anwar lil qalb mithlu qiraatil Qur'an bitadabbur. Kata beliau, tidak ada yang lebih bermanfaat dan tidak ada yang lebih bisa menerangkan untuk hati seperti membaca Al-Quran dengan tadabbur. Terus kemudian wa mulazamah la ilaha illallah. Juga nasihat beliau agar supaya kita melazimi la ilaha illallah. La ilaha illallah li ahli Islam
Allah Allah li ahli iman wa takriruha marratain yuhsab wahidah. Hu li ahli iman wa takriruha marratain yuhsab wahidah. Wa yanbaghi lil insan an la yaqtasira ala wirdin wahidin wa yakun wirduhu daim la ilaha illallah wa yatanawwa li anna li kulli dzikrin madadun khasun laysa fi ghairihi. Wal iktisar ala wirdin muayyan yurisul malal. Jadi intinya kata beliau, beliau mewasiatkan juga untuk selalu mengulang-ulang zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah untuk ahlul Islam, kaum muslimin. Allah Allah untuk ahlul iman, itu orang-orang yang beriman. Dan ketika kita mengucapkan Allah Allah 2 kali kalimat Allah Allah, itu dihitung 1 kali. Terus kemudian hu untuk ahlul iman juga termasuk hu juga diulang 2 kali. Jadi hu itu 2 tapi dihitung 1 kali. Jadi hu itu juga termasuk zikirnya orang-orang ahlul iman. Wa yanbaghi lil insani an la yaqtasira ala wirdin wahid. Wa yanbaghi lil insan, sayugjanya seseorang itu tidak hanya fokus dengan 1 wirid. Tidak fokus mencukupkan diri pada 1 wirid saja. Namun wirid utamanya tetap la ilaha illallah. Dan ia boleh memvariasikan zikir. Jadi boleh kita memvariasikan zikir. Karena setiap zikir memiliki limpahan atau madad khusus yang tidak terdapat pada zikir lain. Jadi setiap zikir itu punya madad tersendiri yang tidak dimiliki pada zikir lainnya. Makanya kata beliau, membatasi diri pada 1 wirid saja dapat menimbulkan kejenuhan, yurisul malal. Jadi hanya wirid itu saja, itu bisa menimbulkan kejenuhan. Itulah nasihat-nasihat dari Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu taala anhu arda. Juga beliau mengutip salah satu hikmah dari dari Sahibul Hikam Al-Ata'iyah. Kata beliau, lamma alimal haq minka wujudal malal lawana laka ta'at wa alima ma fika min wujudi syarrah fahajarha alaika fi ba'dil awqat yakuna hammuka igamatus salah la wujudus salah fama kullu musallin muqimun. Nah, ini Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan di dalam kitab hikamnya, ketika Allah mengetahui adanya rasa bosan dalam dirimu, maka Allah Subhanahu wa taala memvariasikan, dari variasi bentuk-bentuk ketaatan bagi kalian. Dan ketika dia mengetahui adanya sifat berlebihan atau rakus dalam dirimu, dia membatasi sebagian ketaatan itu pada waktu tertentu. Agar apa tujuannya? Agar tujuanmu adalah menegakkan sholat, bukan sekedar melakukan sholat. Itulah tujuannya. Jadi ditalwin, divariasi bentuk-bentuk ibadah itu, agar supaya tujuan kita adalah menegakkan sholat, bukan sekedar melakukan sholat. Karena tidak setiap orang yang sholat itu benar-benar menegakkan sholat. Jadi tidak semua orang yang sholat itu benar-benar menegakkan sholat. Nah, itulah hikmah daripada talwinut ta'at wal ibadat, dan juga talwinul adhkar, variasi-variasi zikir
Tujuannya agar supaya kita tidak bosan, dan juga ketika kita membaca zikir juga bisa menghayati. Terus kemudian ada hikmahnya juga, karena tidak semua madad, artinya pertolongan di situ di satu zikir, kadang ada di zikir yang lain. Jadi ada madad di satu zikir tidak dimiliki pada zikir yang lain. Terkadang kita cocok di zikir itu dan mendapatkan madad dari zikir yang lain. Nah, inilah nasihat dari Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith. Mudah-mudahan ini manfaat, kita bisa mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin.